Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bidang oseanografi, ombak dikenal sebagai gelombang dalam. Fenomena ini juga ada dalam bidang meteorologi, di mana gelombang menjalar pada lapisan antarmuka antara udara yang hangat dan dingin. Karena kedua ilmu ini memang memiliki banyak kesamaan, yaitu sama-sama berkecimpung dengan fluida. Para ahli meteorologi lebih banyak berkecimpung dengan fluida dalam bentuk gas, yaitu atmosfer, sedangkan para ahli oseanografi lebih banyak berkecimpung dengan fluida dalam bentuk cair, yaitu air laut. Pembahasan mengenai gelombang dalam oseanografi secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu gelombang permukaan dan gelombang internal. Gelombang permukaan adalah fenomena yang akan kita temui ketika mengamati permukaan air laut dan biasa disebut sebagai ombak. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ombak adalah embusan angin. Di samping ada pula faktor lain seperti pasang surut air laut yang terjadi akibat adanya gaya tarik bulan dan matahari. Ketika memandang ke lautan, pernahkah kamu berpikir dari mana ombak berasal? Apakah kamu berpikir air ombak bergerak? Meskipun ombak memang menyebabkan permukaan air bergerak, anggapan ombak menggerakkan badan air rupanya salah. Pada kenyataannya, air dalam ombak tidak banyak bergerak. Satu-satunya hal yang ditransmisikan oleh ombak melintasi lautan adalah energi. Lalu dari mana energi ombak berasal? Untuk menjawabnya, mari kita mengidentifikasi dahulu jenis-jenis ombak. Ombak laut terbagi atas beberapa jenis berdasarkan energi sumbernya. Yang paling umum dan sering kita lihat adalah gelombang permukaan. Jenis gelombang ini disebabkan oleh gesekan antara angin dan air permukaan. Ketika angin bertiup melintasi permukaan laut atau danau, gangguan yang terus-menerus menciptakan puncak gelombang. Jenis gelombang ini ditemukan secara global di lautan terbuka dan di sepanjang pantai. Selanjutnya ada jenis ombak yang lebih berbahaya akibat cuaca buruk, seperti gelombang badai. Gelombang badai merupakan jenis gelombang panjang yang tercipta jauh dari pantai, tepatnya di perairan yang lebih dalam dan akan semakin kuat saat mendekati daratan. Gelombang berbahaya lainnya dapat disebabkan oleh gangguan bawah air yang memindahkan air dalam jumlah besar dengan cepat. Contohnya seperti gempa bumi, tanah longsor atau letusan gunung berapi. Gelombang yang sangat panjang ini disebut dengan tsunami. Gelombang badai dan tsunami tidak menciptakan gelombang yang menerjang, tetapi lebih kepada kenaikan permukaan air laut yang sangat besar ketika mencapai pantai dan dapat sangat merusak lingkungan pantai. Selain jenis-jenis di atas, ada ombak yang disebabkan oleh gravitasi matahari dan bulan. Ombak ini disebut dengan gelombang pasang surut. Kenapa ombak terus terjadi? Lantas apa yang menyebabkan ombak tetap bergerak dan seolah-olah tidak pernah berhenti?
terdapat dua mekanisme fisik yang mengontrol dan mempertahankan gerakan gelombang. Mekanisme pertama dan paling umum adalah gravitasi. Gravitasi sebagai gaya pemulih menyebabkan perpindahan permukaan yang awalnya dipercepat itu dapat kembali ke permukaan rata-rata seperti semula. Pada kasus lainnya, seperti pada gelombang permukaan dengan panjang gelombang sangat pendek, gaya pemulih yang bekerja adalah tegangan permukaan. Dalam hal ini, permukaan air laut diibaratkan seperti membran yang direnggangkan. Lautan masih menyimpan banyak misteri, tetapi satu yang kita ketahui adalah lautan tidak pernah sepi. Ketika kita mengamati dari pantai atau di atas perahu, kita mudah melihat ombak di cakrawala. Bahkan tak jarang ombak yang datang begitu kuat dan menghanyutkan barang di sekitarnya. Salah satu kasus terakhir, ombak mematikan di salah satu pantai di Yogyakarta menghanyutkan orang-orang. Kasus lain, ombak besar seperti tsunami terbukti bisa meluluhlantahkan beberapa kota di pesisir pantai. Pada dua kasus tersebut terlihat seolah-olah ombak membawa air yang menghancurkan. Tetapi sebenarnya air tidak bergerak dalam ombak. Ombak bukan mengirimkan air, melainkan energi yang melintasi lautan. Ombak paling sering disebabkan oleh angin. Gelombang yang digerakkan angin ini tercipta dari gesekan antara angin dan air permukaan laut. Jenis ombak ini sangat mudah kita temui baik di pantai maupun di danau. Namun jika berbicara mengenai gelombang yang berpotensi bahaya, kemungkinan ada sebab lain, misalnya saja cuaca buruk seperti badai. Badai atau angin kencang yang terjadi di lautan bisa menyebabkan gelombang tinggi. Biasanya ketika hal ini terjadi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan memberikan peringatan dini adanya gelombang tinggi. Sebab lain juga terjadi pada gelombang tsunami. Gelombang tersebut terjadi akibat adanya guguran dari tubuh gunung. Guguran tersebut menyebabkan gangguan bawah air yang menggusur sejumlah besar air dengan cepat. Sebab ini juga terjadi pada kasus tsunami di beberapa kota. Gempa sebelumnya menyebabkan longsor bawah laut yang pada akhirnya menciptakan gelombang tsunami. Selain itu, tarikan gravitasi matahari dan bulan pada bumi juga bisa menyebabkan gelombang. Gelombang ini yang sering disebut sebagai gelombang pasang dan surut. Di tepi pantai, ketika mata kita melirik ke arah laut yang luas, kita disuguhi oleh pemandangan yang tidak pernah membosankan, yaitu ombak laut yang terus bergerak. Dan sejauh mata memandang, ombak membentuk cakrawala yang tak berujung, menghadirkan keindahan yang tak terbatas yang menghipnotis hati dan pikiran kita. Ombak laut adalah karya seni alam yang terus memproses. Mereka muncul bergelombang dengan gemulai dan kemudian menghampiri pantai dengan begitu indahnya. Suara gemuruh ombak yang menghantam pantai adalah musik yang alami mengiringi setiap langkah kita di tepi air. Ombak memiliki daya tarik yang tak terbantahkan. Mereka membangkitkan rasa ingin tahu kita tentang apa yang tersembunyi di dalam lautan yang dalam. Seperti pesan dari dunia bawah laut yang memanggil kita untuk menjelajahi keindahan yang tersembunyi di dalamnya.
Pantai yang diterpa ombak adalah tempat yang penuh dengan kehidupan dan aktivitas. Para surfer mencari ombak terbaik untuk menguasai laut, sementara pencari kerang dan pemancing berusaha mendapatkan hasil dari perairan yang kaya. Ombak juga menjadi sumber inspirasi bagi seniman dan penulis yang mencoba menangkap esensi keindahan alam dalam karya-karya mereka. Namun mungkin yang paling mengagumkan adalah ombak adalah pesan yang mereka bawa. Mereka mengingatkan kita akan besarnya alam semesta ini dan betapa kecilnya kita dalam perbandingan dengan lautan yang tak terbatas. Mereka mengajarkan tentang perubahan yang terus berlanjut, tentang ketenangan dan kemarahan, serta tentang kekuatan yang mendalam dalam ketidakpastian. Sejauh mata memandang, ombak laut adalah peringatan yang tak terelakkan tentang keindahan alam yang luar biasa dan kompleksitasnya yang mendalam. Mereka adalah pengingat bahwa kita harus merawat dan menghormati dunia di sekitar kita, karena keberlanjutan alam ini adalah warisan yang tak ternilai bagi generasi mendatang.